Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan, luar biasa. Saya Pak Budi izin, saya tadi dipaksa untuk pantun dulu Pak. Ini sebetulnya tema saya. Boleh Juni tolong temanya. Jadi buah duku gelinding ke bawah. Mari kita bertumbuh dan berbuah. Itu tema saya pagi hari ini Bapak Ibu. Baru kemarin minggu lalu kita merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Baru minggu lalu kita merayakannya. Tapi saya mau cerita sedikit Bapak Ibu. Tak terasa ya. Hari ini sudah 3 tahun kita merayakan yang kemarin COVID. Pandemik Bapak Ibu, sudah 3 tahun gak kerasa. Hari ini kalau kita ada di tempat ini Bapak Ibu, kita masih bisa bernafas, bisa kuat, bisa sehat. Ini pasti semua karena apa Bapak Ibu? Karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Amin. Semua kita lalui kemarin gak begitu mudah Bapak Ibu ya. 3 tahun kita lalui gak begitu mudah. Banyak teman-teman kita, saudara kita, sahabat kita, orang yang kita kasihi mendahului kita Bapak Ibu. Tapi kalau saya masih ada bukan sekedar, kita masih ada, kita bukan sekedar anugerah saja Bapak Ibu. Maksudnya gini, kemurahan Tuhan yang kita syukuri, ungkapan yang kita nyanyikan tadi Bapak Ibu, itu luar biasa. Terus COVID yang kita lalui, yang kemarin selama 3 tahun, ya bagus sih kita bersyukur Bapak Ibu. Tapi menurut saya Bapak Ibu, ada satu hal yang lebih penting untuk kita menemukan kenapa ya masih ada di tahun 2023 kita masih sehat Bapak Ibu. Ini bukan sekedar lebih penting cuma syukur, ucapan syukur Bapak Ibu. Kita akan coba belajar Bapak Ibu, kita akan coba lihat perumpamaan dari Tuhan Yesus. Ini pasti Bapak Ibu udah sering dengar perumpamaan ini. Kita banyak sekali Tuhan Yesus memberikan pengajaran tentang apa Bapak Ibu, tentang berbuah. Supaya apa kita berbuah? Supaya kita bisa menjalani kehidupan kita ke depan. Saya mau ajak Bapak Ibu lihat di Lukas 13. Ayat 6 sampai 9. Kita baca di 6 dulu Bapak Ibu. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seseorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Bapak Ibu, stop dulu di sini. Ini saya ada kejanggalan Bapak Ibu, ada yang aneh. Di sini dibilang ada sebuah pohon ara dibiarkan tumbuh di kebun anggur. Nah, harusnya yang tumbuh di kebun anggur adalah pohon anggur dong. Nah, ini apa sih Bapak Ibu? Ini namanya blessing kan? Blessing, berkat, anugerah. Harusnya pohon ara ini nggak tumbuh. Mestinya sejak awal udah dicabut dong sama pemilik kebun. Tapi enggak. Kalau kita pelajari Bapak Ibu, pohon ara itu kalau Bapak Ibu yang sudah ke Israel, Bapak Ibu tahulah pohon ara itu tumbuh di mana-mana. Saya kasih contoh Bapak Ibu ya, ini contoh 1 atau 2 contoh nih. Waktu Tuhan Yesus berjalan-jalan dengan murid-muridnya, Bapak Ibu pasti sudah tahu cerita ini. Nah, dia berjalan Bapak Ibu. Nah, di tengah perjalanan dia ketemu dengan pohon ara karena lapar. Tengah jalan dia lihat ada pohon ara. Mereka menghampirinya Bapak Ibu. Mereka menghampiri pohon itu. Maksud hati karena lapar, mereka mau lihat pohon ara itu ditemukan tidak ada buahnya. Alkitab bilang Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengutuk pohon tersebut. Setelah itu mereka berjalan lagi. Pulangnya Bapak singkat cerita, pulangnya mereka melewati situ lagi. Murid-muridnya kaget, pohon ara itu sudah kering mati Bapak Ibu. Itu contoh pohon ara ada di mana. Contoh yang kedua, waktu Tuhan Yesus masuk ke Yeriko, berbondong-bondong orang-orang mengikuti Yesus. Orang-orang
Kenapa mengikuti Yesus? Karena Yesus membuat mukjizat-mukjizat, kesembuhan-kesembuhan. Nah, ada satu orang, Bapak Ibu udah tahu juga nih. Seorang pemungut cukai, namanya Sakeus, kecil, pendek. Nah, dia berusaha ingin ketemu Yesus. Bapak Ibu tahu, dia lari mendahului orang-orang tersebut. Dia naik kemana? Ke pohon ara, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya dia bisa lihat, oh dia ketemu Yesus. Nah, balik ke cerita tadi Bapak Ibu. Kenapa pohon ara tersebut tumbuh di kebun anggur? Berarti sejak awal memang pohon ini sudah mendapat anugerah dari pemiliknya tadi. Kalau kita dengar cerita ini Bapak Ibu, bukankah kita sama seperti pohon ara ini? Pantas nggak kita hidup sekarang ini? Kalau bukan apa Bapak Ibu tadi? Bukan anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan buat kita. Dia telah selamatkan kita. Saya suka sama ada kata kekristenan bukan karena usaha kita. Kekristenan mulai karena apa? Anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan buat kita. Kita balik Bapak Ibu ya, cerita tadi. Apa harapan oleh pemilik kebun anggur tadi? Ketika dia tahu dan ketika dia udah melepaskan blessingnya, dia tahu bahwa pohon itu tidak berubah. Kita baca lagi Bapak Ibu. Ada seorang yang punya pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buahnya. Ada pohon itu tetapi dia tidak menemukannya. Berarti Bapak Ibu, ada sebuah harapan si pemilik anggur, ekspektasinya ini gini. Wah, tadi saya blessing dia ketika dia membiarkan pohon itu tumbuh mau menghasilkan buah. Ekspektasinya, pemikirannya, harus ada buahnya nih. Saya udah biarkan dia tumbuh. Tapi sayang, dia tidak menemukan buahnya Bapak Ibu. Jengkel banget. Kita baca ayat 7-nya Bapak Ibu. Ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa dia hidup di tanah dengan percuma. Wow, jengkel dia Bapak Ibu. Dia sebel mungkin ya, 3 tahun gak berbuah-buah. Luar biasa, 3 tahun gak berbuah. Dia bilang apa? Tebang pohon ini, untuk apa dia hidup dengan percuma. Wow. Bapak Ibu, hidup pasti yang dibilang dengan percuma itu hidup sia-sia, hidup tidak berguna. Kalau bahasa Jakarta, hidup mubazir. Dia mubazir Bapak Ibu. Hidup kita mengalami berkat, mengalami anugerah Tuhan, mengalami kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Tapi kita gak menghasilkan apa-apa, gak produktif. Apalagi berbuah, gak berbuah. Hidupnya apa tadi? Percuma Bapak Ibu. Tuhan paling gak suka dengar dengan orang yang berbuat dosa. Tapi dia juga gak suka nih dengan orang hidup percuma dan sia-sia Bapak Ibu. Ayat 8-nya lebih keren lagi Bapak Ibu. Ayat 8-nya begini. Jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Wow, ini tukang kebunnya nih Bapak Ibu. Berarti kalau Tuhan udah kasih kesempatan kita di tahun 2023 ini Bapak Ibu. Yang tadi saya bilang di awal. Berarti Tuhan punya maksud dan tujuan buat kita. Ayat 8. Aku akan mencangkul. Ayat 8 tadi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, memberi pupuk kepadanya. 9-nya, mungkin tahun depan ia akan berbuah. Jika tidak, tebanglah. Tukang kebunnya bilang apa Bapak Ibu? Tuhan kasih kesempatan lagi. Wow. Sadar Bapak Ibu? Kita masih sehat, masih kuat, masih diberi kesehatan, kekuatan, masih ada income, penghasilan. Itu semua adalah apa? Berkat Tuhan Bapak Ibu.
semua adalah pemberian dari Tuhan. Supaya apa tadi? Supaya kita hidup bertumbuh dan berbuah. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya, aku akan memberinya pupuk kepadanya. Bapak Ibu, semua yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita buat kita, Tuhan pasti lakukan buat kita. Amin. Tuhan gak pernah kasih kita berkat yang kaleng-kaleng, Bapak Ibu. Oke, amin. Dia kasih yang the best. Dia kasih yang tidak kadaluarsa. Alkitab bilang berkatnya dan rahmatnya baru. Setiap hari baru. Fresh from the oven, Bapak Ibu. Luar biasa, Tuhan udah berikan kepada kita. Biasanya kan kita gini, manusia biasanya bilang begini Bapak Ibu. Wah, saya sih udah diberkati Pak. Kadang-kadang ya maaf Bapak Ibu, kadang-kadang suka berlebihan kan. Apalagi kalau kita ulang tahun Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, wah dengan rahmatmu berkatmu aku ditambahkan lagi. Boleh, bagus Bapak Ibu, itu kita bersyukur bagus, gak salah sih. Tapi buat kita udahlah Bapak Ibu, kita udah gak main-main di situ. Kita harus naik level Bapak Ibu. Oke lah kita bersyukur ditambahin umurnya 1, baik bersyukur. Bapak Ibu bersyukur tuh tiap hari, tiap detik, tiap menit. Semua Tuhan kasih Bapak Ibu, semua Tuhan kasih buat kita. Itu ada konsekuensinya Bapak Ibu. Bukan untuk kenyamanan kita, bukan untuk kita senang-senang, buat kita foya-foya. No. Kita melewati masa COVID 3 tahun Bapak Ibu. Kadang saya juga berpikir kadang puji Tuhan ya kita selamat. Kasihan yang udah lewat kemarin, maksudnya meninggal udah lewat. Tapi ada satu yang lebih mulia Bapak Ibu dari rasa syukur itu. Apa itu? Tema saya tadi, bertumbuh dan berbuah. Kita akan belajar bertumbuh dan berbuah Bapak Ibu. Kalau nggak berbuah, tadi Tuhan bilang, tebang. Maaf Bapak Ibu, coba lihat kiri kanan Bapak Ibu. Gak usah ngomong, lihat aja Pak. Apakah ada yang hidup percuma? Nggak ada, di icon nggak ada Pak Ibu. Itu di planet Mars yang ada. Jadi kadang-kadang kita ngobrol dengan orang, misalnya kita bicara, wah Pak itu kan perjanjian baru ya. Kadang-kadang ada yang gitu ya, kita ngomong perjanjian baru, bilangnya itu kan perjanjian lama Pak. Perjanjian baru dong, gimana? Kebalikannya begitu juga, kadang-kadang suka. Nah kita akan belajar di perjanjian lama juga Bapak Ibu, biar kita tahu. Kita lewat dulu buat kita, saya mau ajak Bapak Ibu baca di Kejadian, nggak usah dibaca Bapak Ibu. Kejadian 1 ayat 1 sampai 25. Kita tahu Bapak Ibu. Di Kejadian 1 sampai 2 ayat 25 itu Tuhan menciptakan bumi dan semua isinya, cakrawala, bulan, bintang, tumbuhan, binatang, semua. Fasilitas, infrastruktur, semua Tuhan udah siapin buat kita. Nah ayat 26-nya Tuhan bilang, Tuhan rancangkan apa? Tuhan rancangkan manusia. Manusia diberitahu tujuan dan maksudnya. Maksudnya Tuhan, dia menciptakan manusia, dikasih tahu Pak ayat 26. Ayat 27 Bapak Ibu, ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar dan menurut gambar Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Wow. Ulang Bapak Ibu ya tadi ya. Ayat 1 sampai 25 Allah menciptakan bumi, sarana prasarananya semua di situ. Dari awal Tuhan udah ciptakan buat manusia. Jadi buat kita di bumi, bukan buat di surga. Jadi di bumi. Yang 26 Allah merancangkan manusia untuk apa? Untuk hidup di bumi. Sebagai apa? Representatifnya Tuhan. Memerintah, berkuasa di bumi. Ayat 27-nya menciptakan manusia. Nah ayat 27-nya ini manusia belum bikin apa-apa Bapak Ibu. 28-nya Allah memberkati mereka. Memberkati manusia. Ini kalau kita belajar kata memberkati, ya ada teori kalau saya belajar, saya juga belajar dari seseorang, istri saya Bapak Ibu.
ilmu hermeneutika, kata menafsirkan, kalau kata menafsirkan di Alkitab Bapak Ibu, itu teorinya bilang begini, kalau kita mau mendefinisikan satu kata, kita harus cari kata pertama kali dia muncul. Nah, kita ketemu nih makna dasarnya. Karena si memberkatinya ini baru pertama kali timbul di Kejadian 1 tadi Pak, Bu, Pak. Biasanya orang suka nih sama kata-kata berkat ya Bapak Ibu. Nah, berarti usaha manusia dulu apa berkat dulu Bapak Ibu? Kalau di ayat 27 bilang, manusia baru diciptakan belum berbuat apa-apa. Berarti berkat dulu. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Benar ya? Allah memberkati mereka. Kata berkat ini ada kita, kalau kita belajar bahasa Ibrani itu kata barak. Seringkali tambahin akhiran barakah. Terus kalau kita belajar itu kalau masuk Arab Bapak Ibu itu jadi barokah. Nah masuk ke Indo jadi berkah. Dia masuk Kristen nih berkat, jadi berkat tadi itu. Masuk Kristen Bapak Ibu. Ya. Jadi kata barak itu tadi dasarnya sebetulnya seseorang yang menaruh tangannya kepada seseorang. Anggap Bapak Ibu ya. Jadi dia menumpangkan tanah kepada seseorang supaya apa? Dia menugaskan seseorang ini dan dia beri kuasa kepada orang ini untuk apa? Dia mengerjakan apa yang dia suruh, apa yang orang itu mau perintahkan Bapak Ibu. Makanya sekarang ini kalau pendeta-pendeta suka ini ya ini cikal bakalnya dari sini Bapak Ibu. Jadi kita lebih tahu. Lanjut ayat 20, Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman, beranak cuculah. Beranak cuculah. Ini kalau bahasa Indonesia beranak cucu kita artikan maaf Bapak beranak ya. Beranak cucu. Tapi ini filosofi Indonesia jadi suka banyak anak, banyak rezeki. Jadi ya itulah kenapa juga mungkin orang tua saya juga terimpartasi dari sini. Saya 12 anak laki-laki semua Bapak Ibu, bisa bayangin laki-laki semua 12. Tim bola lah ya, nantilah kita cerita itu. Memang betul manusia memang harus memiliki keturunan Tuhan bilang. Penuhilah bumi, tapi pengertiannya jauh lah lebih luas lagi. Beranak cucu kalau di Alkitab di bahasa Inggrisnya Bapak Ibu, fruitful, be fruitful. Ada itu Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh cek. Itu bertambah memperbanyak. Jadi perintah taklukkan bumi dan berkuasa kembali. Tuhan memberikan tujuan dan maksud dan dia buat manusia. Jadi kenapa Tuhan memberkati kita? Bukan manusia tadi buat senang-senang Bapak Ibu. Bukan manusia buat foya-foya tadi. Kita buat bertumbuh dan berbuah. Ya tadi Tuhan bilang lagi kalau kita udah diberkatin, kita udah hidup menghasilkan buah, ya percuma gak menghasilkan buah Bapak Ibu. Tinggal tunggu apa tadi? Tebang. Jadi kadang-kadang orang di luar sana suka bilang, wah Pak saya sih udah diberkati. Saya hidup di dunia malam masih aman-aman aja. Tunggu Pak Bu, ada waktunya. Yang bilang lagi, Pak saya bisnis tipu-tipu orang masih jalan, masih aman-aman aja. Pak Bu, tunggu waktunya. Ada waktu Tuhan. Kita harus peka Bapak Ibu. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan buat kita untuk memberkati kita ya. Itu namanya kita harus menghormati itu Bapak Ibu. Berkat itu bukan cuma kekuatan, kemampuan, kesehatan. Jadi ternyata semua itu berkolerasi Bapak Ibu, berhubungan sama konteks berbuah tadi. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu, apa itu buah apa yang akan kita lakukan ke depan. Itu ada 20. Ada 20 Bapak Ibu, tapi saya ambil 3 aja yang terbaik. 3 aja yang terbaik. 3 cukup ya, Pak Budi boleh ya 3. 3 yang terbaik karena kalau 4 kebanyakan. Tadi 2 apa Bapak Ibu? 2 nggak apa-apa. 1 nggak berdosa, 3 yang terbaik. Amin.
Buah yang perlu kita hasilkan menurut Alkitab. Buah apa Bapak Ibu? Ini bukan buah pepaya, mangga, jambu. Bukan. Kan ada lagunya tuh Jado. Pepaya, mangga, pisang, jambu. Bukan. Ini kalau anak-anak sekarang stroberi, mangga, apel Bu. Sorry, aku gak level. Bukan itu Bapak Ibu. Oke. Yang pertama, Matius 3 ayat 8 sampai 11. Gak usah dibuka Bapak Ibu, ada di sini. Bapak Ibu masih percaya Tuhan ya? Percaya saya ya? Saya ceritain, firman Tuhan bilang begini, kapak, saya ambil ayat 10-nya, kapak sudah tersedia pada akar pohon yang dihasilkan, yang tidak menghasilkan buah akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Wow, dahsyat Bapak Ibu. Jadi yang pertama, itu sebabnya hasilkanlah buah pertobatan. Jadi yang pertama buah pertobatan Bapak Ibu. Ada yang ngomong gini Bapak Ibu, wah saya sih udah bertobat Pak 25 tahun lalu. Oh Bapak Ibu, itu bukan bertobat, itu Bapak Ibu terima Yesus. Terima Yesus Bapak Ibu. Bertobat tuh gak sekali, bertobat tiap hari tiap waktu Bapak Ibu. Oke lah 20 apa 30 tahun kita udah bertobat, udah terima Yesus. Udah bertobat dengan dosa-dosa apa, mencuri, menipu lah dan lain-lain. Itu bukan sekedar itu Bapak Ibu. Banyak yang harus kita rubah. Kadang-kadang kebiasaan buruk, watak, kelakuan, sifat. Banyak yang harus kita, kadang-kadang orang kan suka julitin orang, jutekin orang, apa tuh bahasanya sekarang, gibahin orang lah. Wah, itu di luar sana banyak Bapak Ibu ya. Di Icon gak ada. Gak ada Bapak Ibu. Gak ada satu. Di Icon semua sudah bertobat Bapak Ibu. Selalu bertobat, tiap hari bertobat. Kata pertobatan itu artinya berbalik Bapak Ibu kan. Berbalik dia. Dalam pertobatan yang benar, kita akan mengalami apa? Metanoia. Metanoia perubahan pikiran yang signifikan akibat pertobatan tadi. Nah, karena kebanyakan gini Bapak Ibu, cara berpikir kita masih, ya maaf Bapak Ibu, masih duniawi. Cara berpikir kita harus surgawi dikit lah. Apa sih? Terus orang Kristen gak perlu bertobat gitu Bu. Pak, orang Kristen tuh kan bukan jaminan ya. Orang Kristen kan cuma KTP, Kristen, status. Makanya Alkitab suka bilang, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah dengan perubahan cara pikir. Supaya apa? Supaya kita mengerti dan membedakan mana kehendak Allah, mana yang benar, mana yang berkenan dan sempurna. Jadi orang Kristen itu harus bertobat terus dengan cara berpikir yang salah Bapak Ibu. Jadi cara yang berpikir duniawi lah. Kita melayani sih. Saya melakukan hal-hal yang baik. Tapi cara berpikir kita masih duniawi. Contoh. Pemusik. Jangan, gak usah lah. Saya ngobrol nih, ngomong membagikan firman Tuhan. Baik gak Bapak Ibu? Saya gak mencuri loh, saya gak berbohong loh. Saya gak ngambil uang orang. Enggak. Tapi berkenan gak? Apa saya cuma cari PK? Popularitas. Biar keren nih, si Bapak keren. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk mengerti yang kayak gini-gini Bapak Ibu. Semua harus bertobat Bapak Ibu tentang cara berpikir. Cara berpikir kita. Ini penting nih Bapak Ibu, satu lagi nih. Dulu, saya aja lagi ya, gak usah pemusik lah saya. Dulu saya berpikir Bapak Ibu, saya sibuk ngurus gereja, Tuhan pasti sibuk ngurus saya. Kalau saya sibuk dengan Tuhan, anak-anak saya diurus sama Tuhan. Keren kan Bapak Ibu? Banyak orang, siapapun dia, banyak orang berpikir begitu Bapak Ibu.
selalu berpikir begitu. Makanya gini, banyak anak Tuhan Bapak Ibu hancur. Apa? Narkoba. Karena tadi berpikirannya, saya melayani Pak Bu, tapi biarlah nanti anak-anak saya atau siapa saya diurus pasti sama Tuhan. Pikirannya begitu. Wow. Makanya banyak tadi anak Tuhan, oh bala hidupnya hancur. Kenapa? Karena masih berpikir begitu Pak. Ini ada contoh, saya nggak sebut nama ya, pendeta di Amerika. Itu Bapak Ibu pendeta anaknya meninggal bunuh diri Pak. Pelayanan penting, tapi keluarga juga lebih penting Pak Bu. Jadi pelayanan dan kehidupan kita harus menyimbanginya, kita harus tahu mana yang baik dan benar. Janganlah Bapak Ibu. Jadi kebalik nih tadi Bapak Ibu. Kebaliknya gini, Tuhan percayain kita anak. Tapi kita balik lagi. Tuhan percayain kita untuk mendidik anak-anak kita. Itu kan yang benar. Tapi dia enggak. Kebalik dia, biar Tuhan yang urus nanti. Anak-anak kita tanggung jawab kita Bapak Ibu. Tanggung jawab bukan guru sekolah minggu, bukan si mbak. Kadang-kadang gitu, wah anak kita nakal, wah guru sekolah minggunya gak bener, wah si mbak nih gak bener nih. Kita salahin orang. Tanggung jawab kita. Dulu saya dulu saya berpikir begitu, tapi ternyata saya keliru. Jadi buah pertobatan kita harus kita hasilkan setiap hari. Gini Bapak Ibu, banyak orang Kristen pahitan Bapak Ibu. Tahu firman sih tahu. Oh ngelotok dia, kalau bahasa Jakarta ngelotok ya. Oh firmannya udah sampai di luar kepala, jadi firmannya di luar, palanya di sini. Jadi nggak ketemu tuh. Tuh bayangin udah ngelotok, tapi kepahitan tetap kepahitan jalan. Jadi tadi buah pertobatan tadi bukan masalah tahun 25 tahun saya udah bertobat. Puji Tuhan Bapak Ibu udah bertobat 20-30 tahun lalu. Tapi buah pertobatan itu harus terus menerus Bapak Ibu. Cara berpikir kita harus bertobat. Jadi kalau kelakuan kita gak berubah, sifat kita pasti gak berubah. Pasti. Kita masuk gereja sih masuk gereja. Cuma cara berpikir kita. Ini harus direnovasi Pak. Kalau nggak direnovasi wah berat. Apalagi kalau cara kita memandang uang. Waduh, mata mau keluar Pak ya. Ada anak Tuhan gak punya duit stres. Waduh, 2 hari 3 hari, gak punya duit nih. No. Ngomongnya udah gak bener tuh. Tapi Bapak Ibu, kalau anak Tuhan itu gak ketemu hadirat Tuhan 1 minggu aja. Jangankan sebulan, 1 minggu aja. Dia senang-senang aja tuh. Ini kan cara berpikirnya yang salah. Kita kehilangan hadirat Tuhan. Gak masalah. Pas kehilangan duit, gak punya duit. Bermasalah. Yang satu tadi pertobatan. Yang kedua Bapak Ibu, perbuatan baik. Buah perbuatan baik. Ini Kolose 1 ayat 10. Ini saya bacain aja. Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapan serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh pengetahuan yang benar tentang Allah. Perbuatan baik Bapak Ibu. Nah perbuatan baik ini dibagi 2 Bu. Pekerjaan baik, perbuatan baik Bu. Nah kalau hari-hari ini meningkatkan grafik perbuatan baik kita Bapak Ibu. Makin kita diberkati, kita diberi kesempatan nih untuk berbuat baik kepada orang banyak. Sayangnya sekarang ini, makin kita diberkati, makin kita dibuat kaya, makin pelit, makin kikir, makin tamak. Luar biasa. Jangan Bapak Ibu, tingkatkan tadi terus kebaikan kita. Dan buat kita, yang kaya dan banyak uang itu
relatif lah Bapak ya. Gini, bukan kaya atau miskinnya kita membantu orang Bapak Ibu. Bukan, gak ada urusannya kaya sama miskin bantu orang. Kadang-kadang kan mental kita gini, Pak jangan suruh kita dong bantuin orang itu. Suruh dong yang kaya. Waduh, Pak Bu berbuat baik tadi bukan masalah kaya sama miskin. Gak ada urusannya tuh. Beda, justru waktu kita susah kualitasnya luar biasa Bapak Ibu. Amin. Luar biasa. Masa anak Tuhan jutek, pelit, julitin orang. Ya gak cocok lah Pak, Bu jadi anak Tuhan. Nah tadi Bapak Ibu saya bagi dua. Yang kedua adalah perbuatan baik yang terhormat. Yang tadi pertama perbuatan baik, pekerjaan baik. Sekarang perbuatan baik yang terhormat Bapak Ibu. Honorable, baik, terhormat, ini dia. Kita boleh sukses Bapak Ibu. Tuhan suka kita sukses, Tuhan suka kita kaya pasti. Pasti itu Tuhan suka. Tuhan beriin deh, pasti Tuhan berikan. Tapi ada orang-orang yang melakukan kesuksesan ini dengan cara apa? Dengan cara tidak terhormat Bapak Ibu. Banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya kasih contoh nih agak jauh sih. Ada Bapak Ibu tahu ya goes tuh yang dulu apa Tour de France ya. Ya goes itu namanya Lance Armstrong. Bapak Ibu browsing deh. 7 kali dia juara berturut-turut. 99 sampai 2005 kalau nggak salah nih. Pasti tapi. Nah 7 tahun berturut-turut Bapak Ibu tahu. 2012 ahli doping itulah pokoknya. Ahli doping Amerika mereka menginvestigasi dia nih si Lance Armstrong dengan dari rekan timnya nih yang dulu satu tim sama dia. Tahu Bapak Ibu? Cek. Waktu awal-awal dicek dari 2005 sampai 2019 99 sampai 2005 lolos, tapi 2012 bayangin udah 7 tahun. Dia akhirnya diiyakan berpositif doping waktu dia menjalani perlombaan Tour de France yang berturut-turut 7 kali itu. Bapak Ibu tahu? Dicopot semua gelarnya, diminta balik hadiah-hadiahnya, dibuat miskin. Terus dia pernah dibuatin patung Bapak Ibu di Amerika. Patung lilin Bapak Ibu tahu ya. Patung lilin yang artis-artis itu apa namanya tuh. Madam Trusola apalah itu. Itu dia dibuatin patung. Patungnya diturunin Bapak Ibu. Tahun 2012 diturunin. Diganti sama kalau nggak salah Beyonce. Bapak Ibu itu luar biasa. Kita boleh untung Bapak Ibu. Harus untung kita berdagang. Jualan harus untung, bisnis harus untung. Tapi caranya dong. Caranya jangan nipu-nipu orang. Caranya jangan culas lah bahasa. Jangan gitu Bapak Ibu. Baik, perbuatan baik dan perbuatan yang terhormat tadi. Ini yang ketiga Bapak Ibu. Tadi yang pertama adalah buah pertobatan, buah perbuatan baik. Yang ketiga, buahmu tetap. Yohanes 15 ayat 16. Boleh? Buat kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Buahmu tetap. Jadi hasilkan buah atau sama dengan menghasilkan murid-murid Kristus lah Bapak Ibu. Untuk kehidupan kita ke depan. Bapak Ibu, satu waktu kita berhadapan sama Tuhan Bapak Ibu. Tuhan gak tanya Bapak Ibu, Tuhan gak tanya jabatannya apa Pak di dunia. CEO, direktur, manajer, owner, enggak. Di gereja ditanya, kamu apa kabit ya? Leader ya? Oh pendeta penuh, pendeta muda, apa? Kamu apa? Bapak Ibu? Hah? PDM, pendeta dekat mimbar.
Yang nggak ada Bapak Ibu. Tuhan nggak tanya yang kayak gitu-gitu. Tuhan tanya apa yang sudah kau hasilkan di dunia ini Bapak Ibu. Hari ini saya pun masih belajar Bapak Ibu. Saya bersama anak-anak. Saya belajar untuk mengajari mereka tentang apa Bapak Ibu, kebenaran bersama Tuhan. Saya coba tanamkan ke mereka hal-hal yang baik. Hal-hal yang melakukan menjalani kebenaran itu kayak gimana sih? Saya berusaha untuk memuridkan mereka dulu nih. Anak-anak kami. Anak kami ada 4 Pak. Saya coba mendidik mereka, puji Tuhan. Masih proses. Jadi kita harus sadar Pak. Durasi kita Pak. Durasi kehidupan maksud saya. Jadi yang tadi saya bilang, sebenarnya kita ulang tahun ini apa sih? Cuma memperpendek durasi. Memperpendek durasi kita. Sayangnya kita nggak menghitung tahun sih Bapak Ibu. Kalau kita ulang tahun kan menghitung tahun nih. Kita ulang tahun, wah durasi kita. Kalah kita sama Krisdayanti. Menghitung hari. Detik demi detik Krisdayanti. Kalah kita sama Kade. Setahun dia detik loh sampai. Adakah yang kita hasilkan Bapak Ibu di dunia ini? Kita belajar dari orang-orang terdekat kita dulu Bapak Ibu. Saya juga belajar dari orang terdekat kita. Kita kadang gini Bapak Ibu, kadang kita resah sama orang apa? Sama orang yang belum percaya Yesus. Oh, kasihan dia gak percaya Yesus, waduh masuk neraka tuh. Kita udah judge-nya gitu aja masuk neraka loh. Kita udah begitu sama orang-orang yang belum percaya Yesus. Wah dia belum kenal Yesus loh, kasihan loh. Tapi kita gak resah nih Bapak Ibu. Orang Kristen tuh gak resah. Sama apa? Sama orang yang datang ke gereja cuma jadi pengunjung. Kayak ke mall. Kita gak resah tuh. Bapak Ibu, tahu nggak buah pisang? Tahu dong ya buah pisang. Buah sejatinya pohon pisang tuh apa sih Bapak Ibu? Buah sejatinya pohon pisang. Kalau buah sejatinya nih Bapak Ibu ya. Buah sejatinya pohon pisang adalah tunas yang baru, pohon pisang yang baru, tunas yang baru, pohon pisang yang baru. Dia bertunas, dia bertumbuh lagi jadi pohon. Berbuah lagi. Tapi kalau cuma berbuah, pohon pisang berbuah nih, kita sama monyet-monyet di dunia. Habis tuh pisang kalau cuma berbuah doang. Kita makanin kan tuh. Selesai Pak. Mari seperti pohon pisang Bapak Ibu. Menghasilkan apa? Tunas yang baru. Pohon yang baru. Buah berbuah. Bertumbuh lagi Bapak Ibu. Saya undang WL, saya nggak panjang-panjang Bapak Ibu. Tadi jadilah apa Bapak Ibu? Seperti pohon pisang tadi, menghasilkan buah, menghasilkan buah. Ada pohon baru, ada pohon baru. Buah pertobatan, buah perbuatan baik, buahmu tetap. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Saya mau undang Bapak Ibu menyanyikan ada satu lagu bagus. Ya, mari kita nyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
Bapak, terima kasih untuk siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami masih ada di sini Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu, Engkau begitu baik buat kami. Bapak, hamba-Mu terbatas untuk mengajarkan firman-Mu Tuhan dan kebenaran ini. Tapi biar Tuhan yang bicara kita semua Tuhan. Biar waktu yang kami ini kita dapat bertumbuh dan berbuah. Biar hidup kami pun tidak sia-sia dan tidak percuma Bapa. Pakai kami Tuhan untuk kami melakukan hal-hal yang benar, agar kami dapat bertumbuh dan berbuah sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.